Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Erni Karina, Safira Nur Sofiani, Jihan Syahrina Tri Adinda, dan Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman kita, yakni Safira. Baik, perkenalkan, nama saya Safira Nur Sofiani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi pertumbuhan di dalam bahasa Inggris itu growth ya. Sedangkan menurut Sujinisi dan Rano, pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Nah, sebagai contohnya, anak bertambah besar bukan secara fisik saja, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ pada tubuh dan otak. Jadi pada intinya pertumbuhan itu penekannya ada pada perubahan fisik dari setiap anak. Nah, pada masa ini mereka sangat membutuhkan nutrisi yang seimbang supaya pertumbuhan fisiknya itu dapat sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dilalui. Bagaimana keluarga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan yang terjadi sejak awal proses pembuahan dan proses anak itu lahir. Nah, seluruh proses yang dihadapi berdampak terhadap pada pertumbuhan. Selanjutnya itu perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan itu dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu, baik dari fisik jasmaniah maupun psikis rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama yaitu sistematis. Jadi, sistematis itu berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya, kemampuan berjalan kaki ya, seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Kemudian progresif, yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju atau meningkatkan, mendalam, atau meluas. Nah, baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya seperti perubahan proporsi dan ukuran fisik, perubahan pengetahuan, serta kemampuan. Selanjutnya yaitu ada berkesinambungan. Jadi perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Nah, tidak secara kebetulan ya atau loncat-loncat. Jadi contohnya itu untuk dapat berjalan, maka anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu seperti merangkak, terungkap, duduk, dan berdiri. Jadi betapa uniknya yang bernama manusia itu selama proses tumbuh berkembang terjadi perubahan yang sangat kompleks, dan perubahan yang terjadi menunjukkan sikap perilaku yang berbeda sesuai dengan bertambahnya usia diiringi dengan kematangan yang semakin hari semakin sempurna. Nah, penjelasan sedikit, jadi peserta didik itu merupakan manusia yang sangat dapat diamati dari berbagai dimensi yang berbeda. Peserta didik itu telah menjadi salah satu objek yang sangat penting. Nah, itu membuktikan bahwa individu sebagai manusia itu sangat kompleks serta tidak mudah untuk dipahami. Baik, selanjutnya periode pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran,
Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak menurut Sucianingsih tahun 2002, yakni yang pertama masa prenatal, di mana ini ada masa embrio dan masa janin. Kemudian yang kedua masa pasca natal, yang dibagi menjadi dua, yakni masa neonatal dan masa bayi. Kemudian yang ketiga masa prasekolah, dan yang keempat masa sekolah. Selanjutnya yang terakhir masa remaja. Tiap-tiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki ciri khas dalam anatomi, fisiologis, biokimia, dan karakter yang berbeda-beda. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Periode pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yakni sebelum lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam setiap usahanya. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Hurlock 1978, Hurlock menyusun prinsip dasar psikologi perkembangan dengan 10 fakta, yaitu yang pertama, perkembangan melibatkan adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi, kematangan, dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh, perkembangan terdapat periode dalam pola perkembangan. Yang kedelapan, adanya harapan sosial untuk setiap periode dan perkembangan. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya. Dan yang terakhir itu kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Baiklah, materi selanjutnya adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah melekat sejak dilahirkan. Pertumbuhan dan perkembangan sendiri hadir seiring berjalannya dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan pada umumnya mengacu pada perubahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran. Perkembangan lebih memandang secara kualitas seseorang, terutama kedewasaan. Dan ada 7 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisiknya itu seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, tekstur rambut, dan kecerdasan. Bahkan beberapa penyakit juga bisa diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua ada jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikut ini adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang ketiga itu ada hormon. Faktor internal alami lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa saja terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Dan yang keempat itu ada nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting untuk menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik.
peran penting lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa melawan kuman dengan optimal. Selanjutnya itu ada pendidikan. Pendidikan, baik sekolah maupun keluarga, penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, dan emosional, dan kemampuan sosial. Dan yang terakhir itu ada lingkungan. Lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan ini amat luas, dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan, hingga geografis. Peran polusi dan aspek lingkungan buatan manusia tak dapat dianggap remeh. Selanjutnya ada 4 bidang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara sederhana ada 4 bidang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Bidang-bidang tersebut dari fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Yang pertama ada fisik. Perkembangan fisik biasanya mengacu pada keterampilan dalam melakukan aktivitas rumit dan membutuhkan keahlian tertentu. Perkembangan fisik seseorang biasanya terkait dengan keterampilan motorik halus dan kasar. Keterampilan ini juga akan terkait dengan ukuran dan kekuatan otot seseorang. Perkembangan fisik mengikuti usia seseorang. Pada mereka yang memiliki kecacatan intelektual, perkembangan ini bisa terlambat. Dan yang kedua itu ada intelektual. Tumbuh kembang manusia juga akan tergantung pada faktor intelektual yang dimilikinya. Ini adalah tentang kemampuan seseorang mempelajari sesuatu, juga tentang bagaimana seseorang bisa mengatur pikiran dan ide dalam menghadapi kehidupan. Dan yang ketiga ada emosional. Faktor emosional juga berperan penting dalam tumbuh kembang manusia. Kemampuan ini terkait dengan perasaan seseorang terhadap orang lain dan hal lain dalam kehidupan. Ekspresi seseorang dalam mengungkapkan perasaannya biasanya diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir itu ada sosial. Sisi sosial juga berperan penting sebab dalam perjalanan kehidupan seseorang. Kemampuan ini penting dalam membina hubungan dengan orang lain dan dalam berbagai lingkungan dan situasi. Sadar atau tidak, seseorang sudah menjalani hubungan sosial sejak mereka masih kecil. Dalam perjalanan hidupnya, seseorang akan mempelajari kemampuan ini dengan berbagai cara, di antara lain menghargai pendapat dan perasaan orang lain, berbagi dengan sesama, berkomunikasi dengan orang lain, dan menjalin persahabatan. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.